Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya terhadap anak Ibu. Nanti saya akan bertanya beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya, Bu. Baik Ibu, saya tanya dulu Ibu, nama anak Ibu siapa ya? Aisyah Fakilah, Ibu. Sebelumnya saya ada riwayat penyakit apa, Bu? Ada pernah mengalami kejang? Pernah, Ibu, 1 kali. Kalau demam, Bu? Pernah? Demamnya sering sih, Bu, tapi enggak demamnya sampai 38 derajat Celcius ke atas, itu sih jarang. Kayak 37,6 adalah pernah dia kayak gitu, Bu. Setiap dia selesai imunisasi biasanya dia tuh demam, Bu. Ini berapa Anak umurnya kedua. sekarang ya, Bu? Usianya sekarang 6 tahun. Tanggal lahirnya kapan, Ibu? Lahir di Padang 12 Oktober 2015. Aisyah anak keberapa, Ibu? Ya, kakaknya ada pernah riwayat kejang sebelumnya, Ibu? Nggak pernah kejang sebelumnya, Ibu. Aisyah lahirnya di bidan atau di rumah sakit atau di mana, Ibu? Lahirnya di rumah sakit. Berarti sama dokter berarti ya, Bu. Makannya Aisyah gimana, Ibu? Makan sayur, buahnya, sama porsinya gimana? Oh, bentar. Kalau sayur sih kurang ya, Bu, tapi kalau buah-buahan dia suka. Biasanya tuh kalau makan dia biasanya tuh seperempat piring gitulah. Jarang makanannya tuh nggak habis gitu. Ada nggak pantangan makanan dia, Bu? Ya biasanya selalu dihabisin ya, Bu. Dia tuh kalau pantangan makannya tuh ya, Bu, dia suka semuanya. Dia suka daging, ikan dia suka, Ibu. Tapi dia tuh kurang suka tuh sama sayur, Ibu, sama jeroan. Iya. Biasanya kalau udah ada dikasih sayur sama jeroan tuh pasti dia nggak mau makan. Imunisasi Aisyah gimana, Ibu? Semuanya terpenuhi? Lengkap semuanya, Ibu. Imunisasinya tuh lengkap semuanya di puskesmas. Tumbuh kembang Aisyah bagaimana, Ibu? Sesuai dengan umurnya, menurut pendapat Ibu bagaimana? Menurut saya sih, Bu, tumbuh kembangnya normal ya, Bu. Juga dia tuh kalau misalnya tumbuh kembangnya tuh biasanya kami pergi ke posyandu secara bertahap. Iya, bisa diukur tinggi badan, berat badan, terus dilihat pertumbuhan dan perkembangannya. Menurut saya sesuai sih, Bu, sama umur dari Aisyah. Baik Ibu, kondisi Aisyah pada saat ini bagaimana, Ibu? Apa ada letih, lesu? Kondisi badannya tuh dia tuh sering letih gitu loh, Bu. Sering letih, terus kayak lemah gitu. Kalau Ada penurunan berat badan nggak, Ibu? Sebelum sakit sama setelah sakitnya? untuk penurunan berat badan ada, Ibu. Dia tuh 2 kg turunnya sejak sakit itu. Perubahan nafsu makannya ada nggak, Bu? Ada penurunan nafsu makan, Ibu. Biasanya kan dia kalau makan kan habis ya. Ini tuh sedikit sekali makannya, Bu. Udah 2 sendok nanti udahan aja makannya, kayak nggak mau mah, udah kenyang katanya. Aisyah ada keringat malam nggak, Bu? Kalau keringat malam sih nggak ada, Ibu. Baik, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik ya pada Aisyah, Ibu. Setelah melakukan pengukuran tinggi badan dan berat badan anak, kita melakukan yaitu pengukuran lingkar kepala anak, lingkar dada anak, dan lingkar lengan anak.
Yang pertama yang kita harus perhatikan adalah pertama, perhatikan kesadaran umum dari pasien. Apakah pasien sadar atau mengalami somnolent, mengalami semi koma atau koma. Selanjutnya kita bisa melihat apakah terdapat ikterik atau tidak pada pasien. Kemudian apakah terdapat sianosis pada wajah ataupun pada kuku pasien. Setelah diperiksa bahwa kondisi umum pasien baik, kesadaran penuh, kompos metis, kemudian tidak terdapat sianosis, juga tidak terdapat ikterik. Kemudian kita perhatikan apakah turgor kulit dari anaknya baik atau tidak. Setelah dipencet turgor kulit baik, kembali dengan cepat. Selanjutnya kita akan mengukur suhu dari anak. Sambil kita melakukan penghitungan pernapasan dan denyut nadi. Hitung selama 1 menit. Didapatkan hasil suhu anak yaitu 38 derajat Celcius, anak mengalami demam. Kemudian untuk denyut nadinya yaitu 90 kali per menit, pernapasannya 28 kali per menit. Selama melakukan perhitungan denyut nadi, kita memperhatikan bagaimana irama denyut nadi, kemudian apakah denyut nadi cepat atau lambat, iramanya teratur atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik dari bagian atas sampai ke bawah. Pertama kita akan membahas terlebih dahulu pada bagian kepala, yaitu bagian rambut. Hal yang pertama kita harus tanyakan adalah apakah anak mempunyai keluhan sakit kepala seperti pusing atau pernah mengalami cedera sebelumnya, mungkin seperti terbentur atau pernah kepalanya bocor sampai harus dijahit. Kita perhatikan dulu bentuk kepalanya, simetris atau tidak, palpasi tengkorak, apakah terdapat masas, terus apakah adanya fontanel, nodus atau pembengkakan pada area kepala. Periksa hygiene-nya, rambut pasien bersih, warna rambut pasien itu warna hitam, rambutnya tidak mudah untuk copot atau tidak mudah untuk dicabut. Ubun-ubun besarnya sudah menutup. Oke, dari kepala kita lanjut ke bagian leher. Periksa bagian leher, perhatikan ukurannya, palpasi, apakah terdapat pembesaran kelenjar atau tidak, atau apakah terdapat massa atau tidak. Setelah diperiksa tidak ada pembesaran kelenjar atau massa. Kemudian kita perhatikan daerah trakea, apakah lurus atau bengkok. Daerah trakea lurus, tidak ada masas dan tidak ada abnormalitas. Kita periksa arteri karotisnya. Arteri karotis denyutnya kuat, teratur. Setelah bagian kepala, daerah rambut, kita melakukan pemeriksaan pada bagian area mata. Periksa bagian area mata untuk inspeksi apakah mata sejajar atau tidak. Mata anak ini sejajar. Kemudian observasi pada bagian kelopak matanya, apakah terdapat kelainan atau tidak. Setelah ditarik ternyata tidak. Gerakan mata, coba adek gerakan matanya kiri ke kanan ya, ikuti arah dari jari kakak. Gerakan mata juga normal. Warna mata itu warna coklat. Nah, kita melakukan pemeriksaan palpasi pada daerah konjungtiva. Ada lihat ke atas ya, dari ke bawah. Konjungtiva sedikit enemis. Observasi bagian area sklera. Sklera berwarna putih, tidak terdapat ikterik. Inspeksi pupil seperti ukuran dan diameter terhadap cahaya dan akomodasinya. Dilakukan inspeksi pada daerah pupil dengan cara menggunakan senter. Pupil normal yaitu isokor. Kita
kita periksa ukuran pupilnya, kemudian reaksi terhadap cahayanya. Tadi pada saat diberikan cahaya, pupil bereaksi dengan cara pupil bereaksi terhadap cahaya, kemudian ukuran dan diameter dari pupilnya itu normal. Selanjutnya kita beralih kepada bagian telinga. Inspeksi yaitu penempatan dan kesejajaran dari telinga, bahwa telinga anak ini sejajar. Kemudian kita perhatikan pada lubangnya, apakah bagian daun telinganya terdapat lubang-lubang yang tidak normal. Di sini lubang anaknya normal. Apakah terdapat penebalan kulit? Di sini juga tidak ada penebalan bagian area kulit. Kita periksa apakah di dalam telinga terdapat serumen atau tidak. Kita memperhatikan hygiene dari anaknya. Telinga anak itu terdapat serumen, kemudian warna serumennya berwarna kuning, tidak memiliki bau, dan sedikit lembab terlihat dari luar. Kemudian kita melakukan uji ketajaman pendengaran dari anak dengan tes Riner atau Libar. Uji ketajaman pendengaran dari anak dengan tes Riner atau Libar. Apakah adik bisa mendengar suara ini? Anak bisa mendengar, berarti pendengaran anak normal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian area hidung. Kita melakukan yang pertama adalah inspeksi apakah terdapat pendarahan, apakah hidung berair secara terus-menerus, apakah sering tersumbat penciumannya, kemudian apakah kita melihat apakah anak mengalami susah bernapas. Biasanya kalau anak mengalami susah bernapas, dia akan bernapas melalui mulut. Apakah indera penciumannya terganggu atau tidak? Pertama kita perhatikan dulu apakah terdapat pendarahan. Tidak terdapat pendarahan dan juga tidak terdapat polip pada anak ini. Hidung anak sedikit berair dan ibunya mengatakan bahwa anak ini tidak mengalami hidung berair secara terus-menerus dan juga tidak selalu sumbat bagian hidungnya karena anak jarang mengalami pilek. Setelah saya perhatikan, anak tidak mengalami kesulitan dalam bernapas. Indera penciuman anak pun normal, anak dapat mencium bau. Pemeriksaan mulut dan tenggorokan. Kita perhatikan dulu bibir anak, yaitu perhatikan warnanya, teksturnya, apakah terdapat lesi atau tidak. Setelah diperhatikan, mukosa bibir dari anak ini lembab, teksturnya sedikit kering, tidak terdapat lesi di bibir. Nah, nanti kita akan mencoba meminta anak untuk membuka mulutnya untuk kita melihat bagaimana membran mukosa mulut. Kemudian kita akan melihat membran mukosa mulut, kemudian struktur gigi dan lidah. Kemudian kita memperhatikan hygiene dari rongga mulut dari anak. Adek coba buka mulutnya, adek bilang A. Kita perhatikan bagian rongga mulut. Gigi anak masih belum lengkap dan juga terdapat gigi yang berlubang. Kemudian ada gigi anak yang baru tumbuh juga. Mukosa mulutnya sedikit lembab. Lidah anak juga tidak kotor. Selanjutnya kita beralih pada pemeriksaan bagian dada. Pada pemeriksaan dada, kita harus perhatikan terlebih dahulu adalah bentuk dada. Bentuk dada apakah simetris atau tidak? Di sini diperlihatkan bahwa bentuk dada anak ini adalah simetris, kemudian bentuk dadanya barrel chest. Setelah diperhatikan, tidak terdapat retraksi dinding dada. Untuk pemeriksaan paru-paru, kita melakukan evaluasi gerakan pernapasan seperti frekuensi, irama, kedalaman, kualitas, dan karakter. Kita perhatikan.
perhatikan. Frekuensi pernapasan anak itu 20 kali per menit, iramanya teratur, kedalamannya normal, kualitasnya baik. Kemudian kita melakukan palpasi, yaitu bagian palpasi premitus vokal dengan meletakkan tangan datar di punggung atau dada dari anak dan minta anak untuk mengatakan angka 99 atau 77. Adek coba bilang 77, Dek. Oke, kemudian kita lakukan pada bagian punggung dari anak. Adek bisa bilang 77? Ya, bagus sekali ya, Dek. Dan kita akan melakukan perkusi pada kedua sisi dada dalam urutan. Dalam aspek dasar paru, yaitu lobus paru akan terdengar resonan saat dilakukan perkusi. Kita melakukan perkusi dari paru itu, kita melihat apakah terjadi peka atau sonor, redup, hipersonor. Nah, kalau misalnya dalam kondisi peka berarti terdapat cairan. Kalau terdapat sonor berarti itu normal. Jika terdengar redup itu berarti terdapat infeksi. Jika terdengar hipersonor itu bisa terjadi pada pneumotoraks. Bukan hanya untuk membandingkan antara bagian kiri atau bagian kanan. Nah, misalnya kalau perkusi di bagian kanan itu terdengar sonor, sedangkan di bagian kiri itu terdengar peka karena di daerah bagian kiri, dada kiri itu terdapat jantung. Jadi dari bagian jantung ke bagian sisi lainnya itu terdengar dari peka ke sonor. Nah, kita lakukan perkusi, kita membandingkan antara dada bagian kiri dan bagian kanan. Kita samakan bunyinya kiri kanan. Nah, kalau untuk bagian kiri kita melakukan perkusi pada bagian area yang bukan area jantung. Oke, suara perkusi terdengar sonor. Kemudian kita akan melakukan auskultasi pada bunyi napas terhadap intensitas, nada, kualitas, durasi, serta pada saat inspirasi dan inspirasinya. Nah, untuk melakukan auskultasi pada daerah paru, sarankan untuk pasien untuk tarik nafas. Adek, coba tarik nafasnya ya, Dek. Kita melakukan auskultasi pada area paru. Kita lihat jenis pernapasannya itu vesikuler atau bronkofesikuler atau bronkial. Kita lihat pada sisi kiri dan sisi kanannya, apakah ada suara tambahan saat inspirasi dan ekspirasi seperti wheezing, rongki. Nah, rongki ini terbagi seperti rongki basah, rongki halus, dan rongki nyaring. Setelah dilakukan auskultasi, jenis nafasnya itu vesikuler, kemudian tidak ada suara tambahan. Setelah kita melakukan pemeriksaan paru, kita melakukan pemeriksaan jantung. Pertama, kita melakukan palpasi pada denyut apikal. Nah, kita untuk melakukan pemeriksaan pada area jantung bukan hanya untuk memeriksa apakah terdapat pembasahan atau tidak. Kita juga dapat melihat batasan-batasan dari jantung. Kita pertama lihat adalah ictus cordis tidak terlihat pada anak. Kemudian kita raba ictus cordisnya. Ictus cordis anak teraba pada interkosta 4 dan 5. Kemudian kita melakukan perkusi bagian jantung kiri. Jantung kiri terasa yaitu bunyi perkusinya itu dari sonor ke peka. Kemudian kita tentukan batas jantung kiri.
Itu batas jantung kiri itu terdapat di linea mamila sinistra. Sedangkan bagian jantung bagian atas itu di intercosta 2. Jantung kanan itu terdengar sonor, terdapat di linea parastilialis kanan. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi pada semua area jantung. Dengarkan bunyi jantung, apakah terdapat tambahan atau tidak. Kita auskultasikan dari jantung itu dari apex. Intercosta 3 dan 4 itu biasanya terdapat ketup triskupit. Kemudian intercosta 2 sebelah kiri itu terdapat katup pulmonal. Sedangkan intercosta 2 itu sebelah kanan katup aorta. Perhatikan pada saat melakukan auskultasi jantung apakah ada bunyi tambahan atau tidak seperti wheezing atau murmur. Perhatikan irama jantung itu teratur atau tidak. Perhatikan juga bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Setelah diauskultasi, didapatkan hasil tidak terdapat bunyi tambahan, kemudian irama jantung itu teratur. Selanjutnya kita masuk kepada pemeriksaan abdomen. Nah, untuk abdomen kita melakukan inspeksi. Yang pertama itu lihat apakah perut dari anak buncit atau tidak, pergerakannya simetris atau tidak, apakah ada skapoid atau tidak. Setelah diperhatikan, anak itu perutnya sedikit buncit, kemudian perut anaknya simetris dan tidak terdapat skapoid. Perhatikan kulit pada bagian abdomen anak, apakah terdapat vena-vena yang terlihat. Anak ini tidak terlihat vena-venanya, karena biasanya kalau vena terlihat itu biasa pada situasi tertentu. Palpasi untuk menentukan bagian hepar dan lien, apakah terdapat masas pada rongga abdomen. Kita tuh melakukan pengukuran dengan menggunakan garis kayak. Nah, pengukuran pertama itu dari mid clavicula kiri hubungkan dengan umbilikal. Sedangkan pengukuran kedua itu dari garis dari tulang dada sampai ke PX ke umbilikal. Jadi dari PX kemudian lanjut ke umbilikal. Berarti ada dua cara untuk pengukuran hepar. Untuk pemeriksaan hepar, apakah terdapat pembesaran hepar atau tidak? Perhatikan bagian pinggirannya. Kalau kondisinya normal, biasanya terasa tajam. Kemudian raba, apakah terasa kenyal atau tidak? Biasanya kalau dalam kondisi normal itu teraba kenyal. Apakah ada nyeri atau tidak? Lakukan palpasi. Tidak terdapat nyeri. Kemudian lakukan perkusi. Itu dari timpani ke peka terdengarnya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan lien. Nah, setelah diperiksa tidak teraba dan tidak ada pembesaran lien, tidak ada massa, tidak ada nyeri tekan, tidak ada perubahan mimik pada anak, tidak ada menangis atau mengerang, berarti tidak ada nyeri tekan. Kemudian kita melakukan perkusi pada bagian abdomen, apakah terdapat asites atau tidak. Setelah diperkusi, hasilnya itu timpani. Nah, kalau terdapat cairan biasanya terdengar peka. Kemudian kita melakukan auskultasi bising usus selama 30 detik. Oke, bising usus anak normal. Kemudian kita melakukan pemeriksaan turgor dengan cara mencubit perut anak. Periksa apakah turgor kembali dengan cepat atau tidak.
pada Aisyah turgornya kembali dengan cepat dan berarti tidak ada dehidrasi. Nah, selanjutnya itu melakukan pemeriksaan genitalia. Nah, untuk genitalia dari anak ini berarti anak ini perempuan. Kita inspeksi labia mayora, labia minornya, kemudian meatus uretra, palpasi labia terhadap adanya massa. Setelah diperiksa bahwa kondisi dari genitalia anaknya normal-normal dan tidak ada kelainan dan tidak ada menunjukkan abnormalitas. Kita melakukan pemeriksaan anus. Nah, inspeksi anus dan kondisikan kulit serta refleks analnya. Nah, pada saat dilakukan inspeksi anus anak normal, tidak ada hemoroid dan tidak ada pembesaran pembuluh darah di sekitar anus anak. Pemeriksaan tulang belakang dan ekstremitas. Kita melakukan inspeksi pada tulang anak. Inspeksi tulang anak pada tulang belakangnya tidak ada terdapat kelainan. Perhatikan apakah terdapat skoliosis. Anak ini tidak ada terdapat skoliosisnya. Perhatikan mobilitas tulang belakangnya. Mobilitas tulang belakang anaknya normal. Setiap sendi untuk kesimetrisan, ukuran, suhu, warna, nyeri tekan, dan mobilitasnya. Kaji bentuk tulang. Bentuk tulang itu normal, tidak terdapat skoliosis, anak juga tidak bungkuk. Kemudian kita bisa menyuruh anak untuk berjalan, untuk melihat apakah cara berjalan anak itu lurus atau tidak. Tadi kita memperhatikan bagian ekstrem. Tadi kita membahas tentang pemeriksaan tulang belakang. Sekarang kita melakukan pemeriksaan pada ekstremitas. Nah, pada ekstremitas atas kita perhatikan apakah anak bisa menumpukan tangannya dengan normal. Anak bisa menumpukan tangannya dengan normal. Juga tidak terdapat massa pada ekstremitas atas anak. Untuk ekstremitas bawah, perhatikan itu pemeriksaan rangsangan lineal, yaitu perhatikan apakah anak mengalami kaku kuduk dengan cara menyuruh anak meletakkan tangan di belakang kepala anak, kemudian letakkan tangan di dada dan suruh anak untuk menekan dagunya sampai mengenai dada. Kaku kuduk tidak ada karena anak bisa menekuk dagunya sampai ke dada, berarti kaku kuduk negatif. Kemudian lakukan tes Blesinski 1. Ulangi step yang sama. Letakkan tangan di belakang kepala, suruh anak untuk menekukkan dagunya ke arah dada. Apakah ada tekukan atau fleksi pada bagian lutut, sendi lutut atau daerah panggulnya? Nyata tidak ada fleksi pada daerah panggul atau lutut anak. Melakukan pemeriksaan Blesinski 2, yaitu fleksikan sendi panggul. Perhatikan kaki satu lagi, apakah mengalami fleksi atau tidak. Pada anak ini, saat kaki satunya lagi tidak mengalami fleksi, berarti Blesinski 2-nya negatif. Kita melakukan pemeriksaan kening, yaitu fleksikan sendi panggul, lutut, kemudian luruskan ke atas. Nah, kita perhatikan pada saat kita meluruskan ke atas, apakah dia bisa mencapai 135 derajat atau cuma 90 atau 60. Kalau dia normalnya 135 derajat bisa melakukannya, berarti hasilnya negatif. Tapi kalau anak cuma bisa melakukannya cuma 60, 70, berarti keningnya positif. Kita akan melakukan pemeriksaan refleks, yaitu dengan menggunakan Fleck Hammer. Kita melakukan pemeriksaan pada patella atau lutut. Kita pukul bagian patella atau lutut anak. Melihat apakah terdapat reaksi atau tidak. Memiliki refleks.
Kemudian kita periksa refleks Henon arteriosnya. Normal, tidak lemah dan tidak juga ada peningkatannya. Nah, kita melakukan refleks Babinski dengan cara gosok pada area telapak kaki anak. Apakah terdapat refleks atau tidak? Terdapat refleks, berarti Babinskinya itu negatif. Nah, untuk pemeriksaan neurologis, kita bisa melakukan kaji status mental, kemudian kaji fungsi motorik, kaji fungsi sensori, seperti yang saya lakukan tadi, kemudian refleks bicep dan tricepsnya, terus saraf kranialnya. Baiklah Bu, setelah selesai melakukan pemeriksaan fisik pada anaknya, anak Ibu mengalami demam ya dengan suhu 38 derajat Celcius. Untuk semua dari pemeriksaan fisik anak Ibu normal-normal saja, tidak ada kelainan, tidak menunjukkan abnormalitasnya.